Saya juga fenomena juga ya. Saya juga heran dulu itu orang nyanyikan lagu orang, ya. Itu aja harus ada izin. Oke. Harus ada izin. Meskipun sekarang tetap ada izin lah. Ya, izin pencipta. Dan tidak ada misalkan grup band apa solois yang menyanyikan lagu orang itu sebenarnya dulu nggak ada. Nggak ada. Mereka menyanyikan lagu mereka sendiri. Nggak ada. Kita nggak pernah ketemu dulu misalkan kita sebut aja ya misalkan Club Project nih, ketika manggung nyanyikan lagu Dewa kan nggak mungkin. Iya. Atau apalagi solois saja deh, misalkan Rusanaya tampil konser gitu, terus menyanyikan lagunya Vina, nggak bakalan kejadian. Tapi entah kenapa makin kesini loh, kenapa malah ada cover. Ada cover. Padahal zaman dulu aja nggak boleh menyanyikan lagu orang lain. Sekarang malah ada cover dan malah diperbolehkan gitu loh. Negatifnya kalau secara musikal memang sebenarnya kita itu sejak tahun 2000 ini berarti nggak hanya musik koplo ya, musik secara keseluruhan yang beredar di Indonesia itu baik pop maupun koplo itu sendiri itu kalau menurut saya tuh ada penurunan secara kualitas. Musik itu kan juga pribadi seseorang gitu loh. Istilahnya apa yang kamu dengar ya itu menggambarkan diri kamu gitu. Ya seolah-olah apa yang kita makan ya itulah kamu ya. Tapi itu apa yang kita dengar apa yang didengar representasinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel kesayangan Anda, Podcast Bisa, dalam program Bincang Santai Suara Merdeka alias Bisa. Kali ini saya akan membahas topik yang ya ringan-ringan aja lah ya, itu seputar musik ya, atau musik, dunia musik. Dengan narasumber saya sudah ada di sini nih dengan Mas Nur Anggra. Beliau adalah pemusik, musisi, pencipta lagu, macam-macam lah. Pokoknya dunia musik beliau. Sehari-hari di dunia musik lah. Ada nama grupnya Anggra Music and Friend, Anggra Musik lah gitu ya. Pokoknya nanti cerita sendiri lah. Selamat pagi Mas Anggra. Selamat pagi Mas Ustaz. Alhamdulillah. Puasa? Masih. Kebetulan nggak sahur tadi. Wah, lemes dong. Kecapean, malamnya begadang kan. Wah iya. Tahu-tahu udah subuh, ya udah. Siap. Tetap semangat toh. Tetap semangat ya, meskipun puasa ya teman-teman juga semoga masih berpuasa sampai nanti akhir bulan. Sampai Lebaran. Jadi, terima kasih Mas Anggra sudah mampir ini. Lama juga ya. Kita sebenarnya janjian udah lama ini. Janjiannya tuh udah 1 tahun yang lalu. Saya ingat. Iya, akhirnya kita ada kesempatan ketemu ngobrol seputar musik nih Mas Anggra. Iya, oke. Nah, ini kita ingin tahu nih saat ini tren musik di mata Mas Anggra seperti apa? Tren musik ya? Iya. Tren musiknya ya Ramadan religi ya? Atau otomatis kalau Ramadan religi. Artinya itu langsung banyak berubah ke religius. Ya, langsung garap religi, tapi itu sah-sah saja karena memang dunia hiburan itu nggak akan pernah mati ya. Kalau pas religius, lagu-lagu religi langsung muncul. Nanti waktu di mungkin tema-tema yang lain muncul lagi ya. Itu memang tugasnya musisi. Sudah kerjaannya ya, mengisi setiap waktunya. Betul. Tapi ini sedikit yang mau saya ulas dan sudah saya sampaikan sama Mas Asep. Itu soal ya lagu-lagu yang fenomenal lah. Fenomenal. Database-nya banyak ini. Lagu-lagu fenomenal ya. Ya fenomenal ini luar biasa ini. Kalau yang terbaru sih munculnya lagu-lagu jadul ya. Jadul. Muncul lagi ya. Iya, baik di pop maupun di ini dangdut ini yang kayaknya terutama dangdut ya. Ada apa tuh lagu-lagu jadul yang kembali muncul. Itu sempat
kemarin sudah sama sekali tidak pernah muncul di permukaan, sekarang muncul lagi. Muncul lagi dan kayaknya ini 5 bulan sampai 1 tahun ke depan ini bakalan menutup yang selama ini sudah sangat fenomenal ya. Kayak musik-musik koplo seperti itu kan. Itu kayaknya sudah rupanya masyarakat sudah mulai bosan dengan musik koplo. Padahal musik koplo itu sangat mendominasi banget. Iya. Cukup lama itu. Iya. Meskipun dari kalangan para kami pemain musik itu sebenarnya juga udah wah bosen nih lagunya gini-gini aja nih lagu-lagu koplo. Tapi nggak tahu kenapa yang request tuh banyak. Kalau kita lihat di YouTube viewernya tuh, aduh, biasa jutaan. Baru diunggah 2 minggu udah berapa juta. Ya ini yang menjadikan pancingan juga bagi pemain musik yang lain juga. Wah ini kayaknya kalau kita produce musik koplo nih cepet banget cuannya. Nah itu yang menjadikan musik koplo sangat berkembang terus. Kalau positifnya itu, kalau saya bilang ya Nun Sewu, negatifnya kalau secara musikal memang sebenarnya kita itu sejak tahun 2000 ini berarti nggak hanya musik koplo ya, musik secara keseluruhan yang beredar di Indonesia itu baik pop maupun koplo itu sendiri itu kalau menurut saya tuh ada penurunan secara kualitas. Kualitas apanya Mas Anggra? Iya, kualitas secara musikalnya. Iya, secara musikal itu berarti teknis ya. Iya, semakin orang bilang easy listening. Iya. Orang bilang easy listening. Easy listening atau simple nadanya. Simple. Liriknya sederhana. Liriknya juga sudah berubah ya, lebih lugas, lebih apa adanya, lebih ringan. Lebih apa ya? Puitisnya sudah mulai berkurang. Tidak seperti kalau saya contohkan di tahun-tahun macam tahun 90-an itu kita harus mengakui lagu-lagu tahun 90-an itu lagu-lagu terbaik. The best ya? Iya, the best. Musik Indonesia. Maupun mancanegara. Iya, maupun manca. Jadi dari apanya Mas Anggra? Semuanya, baik dari musikalitasnya, aransemennya, setiap detail intro, interlude, bahkan luar biasa. Bahkan di temanya, terus di syairnya itu sangat tertata. Maka tidak heran kalau lagu-lagu tahun 90-an itu sampai sekarang didengar nggak akan bosan kita. Itu masih apa istilahnya? Saat ini juga masih enak, masih in, iya, relate. Sangat relate. Itu kira-kira seperti itu. Mulai tahun 2000 ya saya lihat mulai agak menurun. Baik secara faktornya apa ya Mas Anggra? Apakah kemampuan bermusiknya atau mungkin justru pasarnya yang menerima itu? Menurut pandangan Mas Anggra sebagai sehari-hari di dunia musik. Iya. Kalau menurut saya mungkin faktor sosialnya juga berpengaruh, Mas. Faktor sosialnya ini mungkin dibilang sok tahu juga boleh aja, silakan. Tapi makin kesini mungkin faktor sosial kan semakin kurang gimana ya? Nggak seperti dulu lah. Sekarang itu complicated kan. Kehidupan juga complicated. Sehingga mungkin orang udah di kehidupannya udah mungkin rumit, sehingga denger musik yang dianggap rumit juga nggak mau menerima. Mungkin seperti itu, sehingga lebih gampang untuk menerima lagu yang easy listening itu tadi. Simple liriknya, bahkan mungkin ada yang menganggap aku banget dulu. Dia kan lagu-lagu curhatan gitu. Ya, curhatannya, realita kehidupannya itu kok kayaknya aku banget itu, sehingga mudah banget diterima. Nah, itu tadi berarti kan ada korelasi antara lagu yang didengar dengan keseharian yang dialami. Seperti itu. Tapi itu berpengaruh nggak tadi terkait dengan kualitas bermusik ya? Dengan kecerdasan intelektual maupun sosial. Ada relate-nya nggak sih musik itu? Kalau menurut saya pribadi, sangat ada hubungannya, sangat ada relate banget. Karena
musik itu kan sebenarnya kalau ini saya pernah membaca sebuah artikel ya. Musik itu kan juga pribadi seseorang gitu loh. Istilahnya apa yang kamu dengar ya itu menggambarkan diri kamu gitu. Ya seolah-olah apa yang kita makan ya itulah kamu ya. Tapi itu apa yang kita dengar apa gitu. yang didengar representasinya. Iya, bahkan ada dulu kalau mungkin sekarang juga gitu ya, ibu hamil didengerin musik klasik supaya anaknya lebih cerdas otaknya. Itu memang menurut saya ada benernya. Dan sejak bayi pun didengarkan musik-musik yang yang bagus lah, yang bagus, yang berkualitas. Itu nanti menurut saya itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada itu masih berlaku pendengarnya. Kayak contoh musik dulu, inget ya, musik klasik gitu kan, selalu dikatakan musik klasik itu bisa membuat cerdas gitu kan. Kalau saya percaya, kalau saya percaya, iya, dan saya yakin masih ada. Saya yakin masih ada. Itu kenapa sih? Mungkin apa karena notasinya atau apa, saya nggak begitu paham bahasa-bahasa itu ya, tapi sehingga berpengaruh pada otak. Kalau istilahnya kan musik itu asupan juga, Mas. Ya. Asupan. Kita makan kalau yang nggak bergizi, ya nanti akan berpengaruh ke badan maupun otak. Begitu juga dengan musik. Kalau musiknya istilahnya yang bergizi, yang berkualitas, itu nanti juga akan berpengaruh ke otak juga. Kalau saya percaya itu. Kemudian zaman dulu, Mas, zaman dulu itu konon kalau orang mau maju perang, itu pasti sebelumnya dikasih musik mars. Musik mars? Iya, musik penyemangat. Oh iya. Musik penyemangat supaya jiwanya lebih berani. Ini mau perang, mau mati loh. Kalau dikasih musik yang ada, bisa bayangkan orang mau berangkat perang dikasih musik, maaf nih, misalkan musik koplo itu gimana kira-kira? Atau yang musik yang apa? Nah, musik galau gitu ya. Musik galau, ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya juga. Bahkan coba sekarang kita lihat, ini musik yang digunakan untuk scoring di film atau di sinetron barangkali. Itu kan musiknya selalu berubah-ubah. Perasaan kita berubah nggak? Ya, pasti berubah. Nah, mesti musiknya juga harus yang sesuai kan. Ketika sedih, benar-benar hanyut, kita ikutan terhanyut. Tiba-tiba ada sesuatu yang lucu. Musiknya kan ganti lucu. Perasaan kita berubah nggak? Nah, berubah. Jadi musik itu memang ada pengaruh. Ketika kita dengar musik, otomatis jiwa kita, perasaan kita akan berubah. Nah, itu saya sangat yakin berarti pengaruh ke otak itu juga ada. Ada, sangat ada sekali. Betul. Gitu. Itu ya kita yakini lah ya, kita percaya bahwa musik juga semacam asupan ya. Untuk otak kita. Kan? Ketika asupannya berkualitas, maka mungkin otak kita, jiwa kita juga berkualitas. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Ini secara musikalitas. Sekarang secara syairnya. Nah, itu juga maksudnya. Ini berat lagi ini. Berat. Nah, ini mungkin juga ada eranya, Mas Anggra. Antara yang syair itu yang betul-betul tinggi ya, high level, ngastra banget, ya kan, puitis banget. Sampai orang harus berpikir. Kemudian dibandingkan era-era sekarang yang masih bertahan sekian tahun dengan musik koplo yang lugas, sederhana, simpel, mudah dicerna. Ini perbandingan seperti ini gimana, Mas Anggra? Ya, memang cara penulisannya sudah berbeda ya. Kalau saya lihat, coba mengamati misalkan kayak Ebit G. Ade. Ebit G. Ade itu setahu saya juga baca-baca sih. Itu kalau bikin lagu itu dia ada perenungan. Ada perenungan, terus nadanya belum tercipta, tapi dia bikin puisi dulu. Sehingga kita lihat lagu-lagunya beliau kan sangat puitis sekali. Sangat puitis, ada keindahan di situ. Keindahan yang tersendiri. Ini lepas dari notasinya. Syairnya aja begitu kita baca tanpa dengar lagunya udah bagus. Seperti itu. Ini hanya salah satu contoh aja. Kemudian David, kemudian Chrisye juga. Chrisye, ya, lagu-lagunya Chrisye. Betul. Kalau kita tarik lebih
lebih kesana lagi lagu-lagunya Ismail Marzuki itu luar biasa. Betul. Mas, itu luar biasa sekali. Ismail Marzuki itu menurut saya perpaduan antara musisi tapi juga pejuang. Termasuk pejuang. Iya, pejuang loh. Ya. Meskipun Ismail Marzuki itu nggak langsung ikut Perang gitu ya. perang pakai bedil gitu. Tapi lagu-lagunya Ismail Marzuki itu sangat menginspirasi pejuang. Sangat menginspirasi. Ada lagu yang untuk penyemangat berangkat perang itu tadi. Iya. Ada lagu yang di situ ada romantismenya juga ada. Ketika misalkan seorang pejuang melihat perempuan yang cantik gitu misalkan. Itu juga ada ya. Ada itu lagunya. Iya. Ada. Terus ada juga lagu apa itu? Melati di Tepal Batas. Itu juga tentang percintaan di tengah medan perang. Ya itu sangat romantis sekali itu. Iya. Ada lagi, kalau ini saya kurang tahu ciptaan Ismail Marzuki apa bukannya. Siapa namanya judulnya? Yaitu dia melihat seorang gadis di pinggir pintu gitu, dengan rambut yang diceritakan di situ, rambutnya diikal kepang gitu, kemudian diceritakan dan pengen kenal dan sebagainya. Wah itu romantis banget. Iya dong, itu kan lagi mau ini perang ya. berangkat berjuang. Melirik dulu ya ada gadis. Itulah romantismenya tuh sangat kental sekali. Dan lagu-lagu itu kalau saya sih masih dengar sampai sekarang. Iya, dan semoga juga pemirsa yang lain juga nanti ngulik-ngulik lagi dong. Nah, lagu-lagu itu karena itu tidak kalah bagus dengan lagu yang sekarang beredar. Ya katakanlah mungkin sekarang eranya masih di koplo ya. Iya. Yang lagu-lagu berkualitas dalam tanda kutip kemarin-kemarin ya tetap diperdengarkan. Tapi gimana kalau yang era zaman anak muda sekarang ini? Apakah itu memang sama sekali tidak tahu, tidak mau tahu, atau karena memang musisinya dalam tanda kutip tidak menyajikan itu? Sebenarnya kan sekarang era semuanya tuh terbuka ya. Kalau zaman kita lah, zaman saya tuh mau ngulik sebuah lagu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita ketik di Google, YouTube udah lagu apapun muncul. Kalau zaman dulu kan nggak. Misalkan saya nih mau main band lagunya si siapa, Toto lah misalkan. Saya harus ke teman yang punya kaset Toto dulu. Harus nyari dulu, ngulik dulu. Kalau yang gitar, yang piano gitu. Nanti masih kurang paham, putar lagi. Kasetnya dibalik. Pokoknya tidak semudah sekarang lah. Kalau sekarang ada lagu langsung kita bisa denger, bisa di ini langsung didengar di tempat. Kalau zaman dulu susah. Tadi sampai mana ya? Saya lupa tadi. Ketika manggung nih Mas Anggra ini kan mencari dulu referensi lagu-lagu itu sangat berat ya waktu dulu ya, sehingga mempengaruhi juga kemudian dari musikalitas. Iya. Tadi perbandingan lah antara kemudahan kita mendengar lagu zaman dulu sama sekarang. Makanya kalau zaman sekarang tuh semua mudah, cuman ya mungkin mungkin anak-anak sekarang itu lagu itu kan sekarang sudah hingar-bingar sekali. Yang pop juga berkembang dengan pesat, banyak. Juga ada tingkatan kualitasnya juga ternyata saya lihat ada. Yang easy listening maupun yang agak sukar-sukar dikit juga ada. Juga ada. Yang puitis juga masih ada. Kalau saya lihat, ini jujur aja saya sebut ya. Kalau yang saya lagi senang itu lagu-lagunya Andika Ravardi. Gimana itu? Ya itu tadi, dia lagu-lagunya lebih berkualitas secara musikal maupun secara garapan lah ya. Garapan. Kemudian Ardhito Pramono itu juga bagus. Tuh, saya sebut juga itu aja. Itu yang saya suka. Kemudian sekarang ada lagi Ardhito Pramono tuh featuring Wijaya kali ya. Wijaya 80 itu juga keren itu. Itu sekarang dia lagi mencoba ngangkat tema-tema tahun 80-90, tapi lagunya baru. Jadi bikin lagu yang seolah-olah itu lagu tahun 80. Oh gitu. Ya. Dari aransemennya ada. Iya, baik aransemen maupun syairnya. Syairnya juga. Iya. Oh, okay. Iya, ada. Itu sangat menarik dan ini
ternyata setelah saya tanya ke beberapa teman, mereka juga udah dengerin dan bagus ya. Nah ini positif nih, saya bilang. Makanya lo jangan cuma denger lagu-lagu sekarang. Cobalah sekarang cari lagu-lagu yang zaman dulu, kayak lagu-lagunya Chandra Darusman. Saya bilang gitu, dan mereka ternyata suka dengar lagu zaman dulu. Ternyata bagus ya. Nah ini kan berarti hanya karena kesempatan untuk mendengar yang belum sempat aja, bukan belum tahu lah, belum sempat lah. Ya. Saya yakin nanti dengan mulainya ada si ini yang tadi saya sebut, nanti akan banyak permunculan lagi. Gitu. Betul. Makanya ya dengan hingar-bingar tadi tetap ada lah oase-oasenya ya. Ada. Musik-musikalitas yang baru, lama tapi rasa baru gitu ya. Yang tahun 80-an tuh. 80-an. Dan di aransemen di ala-ala sekarang gitu ya. Bahkan saya pertama denger tuh tahunnya ini lagu tahun 80-an ini, tapi kok yang membawakan tuh si ini Ardhito Pramono sama Wijaya itu, saya pikir cover. Ternyata enggak. Bukan remake juga? Bukan. Original. Memang dia bikin gitu tapi rasa 80-an. Ya, itu juga menginspirasi saya. Nah ini juga ada semacam siklus nggak di musik gitu ya? Siklus gimana? Ya era 80, 90, 2000. Mungkin nanti kembali lagi. Mungkin dengan adanya lagu ini, prediksi aja deh kan. Apakah kemudian nanti bisa? Saya yakin iya. Apalagi lagi-lagi lah. Tipikal masyarakat Indonesia tuh kan ya seperti itu. Kalau lagi yang ngetren mana itu yang dikejar. Betul. Itu yang ngejuta. Yang ini tadi dia sudah setia dengan yang ini, ditinggal duluan. Ditinggal duluan. Lagi bosan dengerin yang ini kan. Tinggal. Sekarang yang lagi tren misalkan tahun 80-an itu muncul lagi. Nanti bakalan booming lagi itu. Jadi termasuk yang sekarang juga tuh dangdut. Iya. Ini kan kita ngomongin pop sama dangdut ya. Kalau pop ini yang lagi muncul 80-an. Sementara dangdut secara kebetulan fenomenal kemarin yang Orkes Melayu Lorenza yang dari Sukoharjo itu. Itu juga kan mengangkat 80-an. Iya, itu lagu-lagu bener, itu lagu-lagu lama banget itu. Bahkan yang sangat khas itu kan ada mandolin di situ. Ada pemain mandolin sama kendangnya itu kendang yang zaman dulu yang bener-bener. Kalau masa saya lihat di YouTube-nya itu kan zaman dulu, termasuk pemainnya orang dulu semuanya. Sama ini ya outfitnya juga ya. Outfitnya juga. Nah, outfit itu juga berpengaruh tuh. Outfitnya, bahkan mereka rela tenteng-tenteng apa? Macam-macam lah. Tape recorder. Anak sekarang kan nggak tahu tape recordernya kayak apa. Sekarang muncul lagi, tape recorder itu ya seperti itu. Berikut aksesorisnya kan. Nah, kan dengan lagu hitsnya Tambal Ban itu kan diciptakan sekarang ya. Tapi kan rasanya dulu. Enggak Mas, itu ternyata lagu zaman dulu. Iya. Saya tahunya juga diciptakan sendiri langsung. Era sekarang. Ya benar. Jadi gini Mas. Itu Orkes Melayu Lorenza itu, saya pikir juga, saya udah seneng tuh tadinya. Nah gini dong, ciptain lagu yang rasa dulu gitu. Ternyata setelah saya kulik lagi lebih ke dalam di YouTube, itu ketemu pencipta aslinya. Ternyata zaman dulu, cuma saya lupa. Nanti saya buka lagi. Ternyata seperti itu. Hampir sama dengan ini, kita lagi geser lagi ya ke gambus. Gambus itu kan ada yang kemarin fenomenal, ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Kita pikir yang menciptakan lagu ikan dalam kolam itu ya penyanyi itu siapa tuh? Saya lupa. Cewek kan ya? Enggak, cowok. Bapak-bapak itu loh, siapa itu? Cuman kita agak susah sih lihat yang asli siapa, karena sekarang kan covernya banyak, dan sekarang cover kita nanti ngomongin cover asik lagi nih. Nah boleh nih, sekaligus nanti nyerempet hak. Itulah. Iya. Apalagi sih udah rame kan. Sekarang rame hak cipta kan. Nanti dulu. Oke. Sekarang kita kembali ke kolam. Kembali ke kolam ya. Ikan dalam kolam itu setahu saya juga yang nyiptain itu grup itu, yang grup gambus 4 orang. Ternyata enggak, setelah saya kulik lagi itu lagu lama yang dinyanyikan lagi gitu. Padahal mungkin saya belum pernah dengar ya. Adalah tahun 80-an, 90-an. Mungkin itu lagu tahun berapa ya? Lebih tua lagi.
Mungkin lebih tua lagi mungkin. Mungkin ya. Saya belum sempat lihat. Cuman kayaknya lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Dan terbukti lagu zaman dulu begitu diangkat ke era sekarang penyukanya langsung banyak. Nggak ketolak. Ini kan ya sedikit bukti berarti lagu-lagu zaman dulu tuh memang jauh lebih, kita harus mengakui jauh lebih enak didengar, lebih diterima. Meskipun kalau yang zaman sekarang, saya juga gini sekarang. Kalau yang pendengar sekarang bisa menerima lagu zaman sekarang, yang isi listening itu, apalagi dikasih yang lebih bagus, akan cepet gampang menerima. Akan cepet gampang menerima. Itu Mas. Karena mungkin dari musikalitasnya, dari syairnya itu. Memang entah kenapa lagu-lagu zaman dulu itu kayak jujur tapi nggak lugas. Jujur tapi nggak lugas. Muter-muter sih. Jujur tapi dipikirkan secara puitis, secara matang gitu. Iya dong, karena kan soal hati. Kan soal hati. Betul. Jadi lebih puitis, lebih yang dengar langsung kena. Istilahnya yang dikirim langsung kena. Iya, betul. Seperti itu. Tadi menarik itu yang tentang cover ya. Kita sampai kesulitan mencari siapa sih aslinya. Saya juga heran. Juga ya. Saya juga heran. Dulu itu orang nyanyikan lagu orang, itu aja harus ada izin. Harus ada izin. Meskipun sekarang tetap ada izin lah. Ya, izin penciptaan. Dan tidak ada misalkan grup band apa solois yang menyanyikan lagu orang itu sebenarnya dulu nggak ada. Nggak ada. Mereka menyanyikan lagu mereka sendiri. Nggak ada. Kita nggak pernah ketemu dulu misalkan, kita sebut aja ya, misalkan Club Project nih, ketika manggung nyanyikan lagu Dewa, kan nggak mungkin. Atau apalagi solois saja deh, misalkan Rusahanaya tampil konser gitu, terus menyanyikan lagunya Vina, nggak bakalan kejadian. Tapi entah kenapa makin kesini loh, kenapa malah ada cover. Padahal zaman dulu aja nggak boleh menyanyikan lagu orang lain. Sekarang malah ada cover dan malah diperbolehkan gitu loh. Bahkan cover itu sekarang malah mengubah aransemen. Sampai ini kan aransemennya dirubah. Aransemennya iya kan? Aransemen sudah sesuai sendiri masing-masing. Iya, betul. Zaman dulu merubah aransemen nggak boleh, menyanyikan lagu orang harus izin. Sekarang malah nggak karu-karuan. Maksud saya maaf, nggak karu-karuannya itu dalam artian ya terlalu bebas saja. Dulu istilah kata dibajak. Dibajak lagu itu ya. Dibajak, dan itu nggak boleh. Harusnya sampai sekarang pun nggak boleh. Makanya saya harus berterus terang, masalah yang lagi rame nih, soal hak cipta, itu saya condong ke timnya Ahmad Dhani. Saya condong ke timnya Ahmad Dhani. Belain siapa ini? Pencipta? Iya dong. Bikin lagu itu